eh, saya tidak mau terjebak dengan label musik kontemporer, musik biasa, musik eksperimental, atau musik klasik dan sebagainya. Tapi yang paling penting, meskipun sudah dikasih label bukan musik biasa, pada kenyataannya komunitas penyelenggara ini sudah berjalan katakanlah hampir 6-7 tahun, apalagi yang tahun ini, yang bulan Mei ini yang ke-40. Jadi sebenarnya diam-diam salah satu forum musik, saya mengatakan forum musik titik begitu ya, yang sangat penting itu adalah forum bukan musik biasa. Saya tidak mau detail pada persoalan kesulitan-kesulitan pada aspek tertentu, karena kesulitan itu sangat alami. Artinya pengalaman saya melihat komunitas dimanapun, mau di Jepang, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Jakarta, mau di desa, mau dimanapun, kesulitan itu ada. Dan justru kesulitan itu harus berdampingan dengan persoalan yang namanya kreativitas, persoalan dengan solusi, persoalan dengan kreativitas itu sendiri, persoalan dengan daya tahan atau passion, semangat. Dalam konteks khusus adalah si pelaku itu menikmati, mencintai kerjanya atau tidak. Dan ternyata sudah teruji, sudah ke-40, itu saya kira pandangan saya harus mengatakan hormat. Oleh karena itu, kalau minggu depan saya diundang di BMB, sebenarnya salah satu hal saya melupakan musiknya, karena di Indonesia itu kata-kata seni rupa, seni, terus musik, terus apa itu menjadi berhala tersendiri tanpa dihidupi. Itu kan formalisme pejabat, itu kan kalimat politik. Menghargai seni, ya nggak usah ditanya. Menghargai agama, itu punya nilai-nilai, nggak usah ditanya. Nilainya ada di mana? Nilainya ada pada peristiwa yang saya anggap ini historis lah. Saya kira itu, saya hormat sama ini, dan saya berharap ini akan berjalan terus. Dan suatu saat saya kira kejutan-kejutan sosial politik, kejutan zaman, kejutan pertemuan dengan insan-insan di luar komunitas BMB, karena ini bergerak terus, dan kesaksian tentang pergaulan mundial, pergaulan lintas dunia ini, barangkali suatu saat ini menjadi forum yang bukan main gitu loh, yang tak terduga. Saya kira itu. Jadi saya, kalau soal pemerintah itu urusannya lain, itu dekaden. Memang penguasa kita itu tingkatannya baru ekonomi politik lah, belum sampai politik kebudayaan, apalagi ekonomi budaya. Saya kira itu. Musik kontemporer itu setahu saya mulai kenal istilah itu tahun 75-76, ketika usia saya 21 ya. Kemudian dari forum itu ada nama kelas komposisi yang memperkenalkan tokoh-tokoh kontemporer dari Amerika, Jepang, Eropa, dan sebagainya. Kalau di Jogja itu komponisnya dari New Zealand, Jack Body. Kemudian pada saat aneh itu, pada saat bersamaan juga di Jakarta, Slamet Abdul Syukur punya kelas komposisi, antara lain dengan murid-murid Tony Prabowo, ada Auto Siddhartha, ada Franky Raden, dan banyak lagi, ada Endang Kusumawati, ada siapa itu yang perempuan, Marusa, dan sebagainya. Aneh itu, di Jogja dan Jakarta pada saat yang bersamaan muncul wacana, muncul informasi, muncul diskusi, muncul minat yang mulai menyebut satu label baru namanya musik kontemporer gitu. Kemudian menginjak tahun 79 itu lahir Sukoharjono sebagai pemikir yang punya
dia seorang intelektual, tapi juga pemusik. Tapi yang paling penting dia punya wawasan kebudayaan. Bukan hanya musisi, seniman musik, atau disiplin nada dan ritme dan harmoni, bunyi untuk kuping. Tapi Sukoharjono adalah, di samping Slamet Abdul Syukur, yang citranya komposer dan seorang seniman yang pantas kita hormati sebagai perintis awal memperkenalkan untuk kuping kita dan pikiran kita tentang musik, tentang label kontemporer. Kemudian ada Sukoharjono, entah siapa lagi, ada Frans Haryati dan sebagainya. Kira-kira itu membuka forum pertama bernama Pekan Komponis Muda. Dan benar apa yang saya duga tentang bahwa Sukoharjono sebagai pemusik yang notabene orientasinya Jerman. Kalau Slamet Abdul Syukur itu transitnya Prancis ya, belasan tahun. Kalau Sukoharjono Jerman. Tapi sebagai pemikir dengan dimensi budaya, forum Pekan Komponis Muda yang pertama tahun 79, kebetulan saya diundang, dianggap tradisi barat gitu loh. Soal perasaan saya desa Magelang itu nggak penting, pokoknya sekolahannya itu memaksa saya dianggap barat. Kemudian ada Rahayu Supangga yang bersama saya saat itu. Saya mewakili Jogja, Jakarta diwakili oleh Otto Sidarta, yang pertama kali Solo diwakili Rahayu Supangga. Jadi forum minggu depan itu bagi saya reuni. Dan di luar kategori definisi kesamaan persepsi dan sebagainya, Pekan Komponis Muda itu saya kira fenomen manusia saat itu yang merasa satu persepsi kontemporer, persamaan cara pandang, cara pikir atau mindset, tidak peduli Jawa atau Barat. Kemudian ruangnya masih Jakarta ya, memang waktu itu Jakarta masih menjadi ikon atau wilayah yang legitimate pada saat itu. Forum itu meledak, menarik, memberi semangat sebelum mencipta, termasuk pada saat hari H. Saya pikir dari media, dari sambutan penonton, dari para peserta sendiri, kemudian media cetak yang melaporkan, saya kira pekan itu cukup menggemparkan. Dan kalau itu dihayati, bukan kepura-puraan, bukan formalisme belaka, bukan semu, ternyata betul berlanjut. Pekan Komunis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan para pesertanya sampai hari ini masih menyandang status komposer. Ada Franky Raden, ada Sadren nomor kesekian, dan banyak lagi yang sampai hari ini meskipun sudah tidak mencipta 2 tahun atau tidak mencipta 5 tahun atau sudah sedang nganggur 3 tahun pun masih mendapatkan status komposer sampai hari ini. Artinya forum itu kehendak zaman, kehendak insannya, kehendak manusia pelakunya, pendukungnya, dan barangkali kehendak masyarakat secara keseluruhan. Kalau di MB ini Jalan 40, terus ada forum lain, saya kira ada forum-forum musik kontemporer yang barangkali kadang-kadang tentatif, kadang-kadang kecil karena nggak punya keahlian mediatik. Mungkin ada forum-forum di Makassar, Minang, Medan dan sebagainya, kecil-kecil. Kalau kita nggak dengar beritanya, itu urusan mata kita, urusan kita. Tapi saya yakin itu ada di mana-mana. Saya kurang suka dengan bahasa politik alih generasi itu bukan urusan, enggak usah lah Nabi Muhammad terus melahirkan Nabi baru, kalau ada Rendra mati terus
bengkel teater nggak boleh mati gitu. Ya nggak bisa, nggak usah. Kalau perlu bengkel teater selesai, orang yang dipengaruhi Rendra nanti muncul di Minang, atau saya musisi diberi nilai oleh Rendra kan. Saya nggak perlu jadi dramawan untuk menyerap nilai-nilai teaternya Rendra kan. Nah, jadi itu ditanyakan para politikus dan para ahli konservasi ya, ahli museum yang senang menyimpan benda-benda purbakala gitu loh. Itu ya penting, tapi urusan menurut saya kelompok ini bukan kelompok yang kerjanya konservasi gitu loh. Goblok kamu itu kan orang-orang yang bergairah, tombok karo kiri-kiri sithik karo mbuh bentuke apa, tapi itu nilai budaya sendiri. Orang-orang kayak kalian itu gypsy, bohemian katakanlah. Anda menjadi gypsy, bohemian itu karena Anda penyelenggara yang di Indonesia, di negeri yang morat-marit ini. Kalau Anda di Jepang, Anda di Eropa mungkin lain. Jadi Anda jangan berharap menjadi kelompok yang istimewa, karena Anda sudah melakukan tindakan dimensi kebudayaan yang sejati, melakukan sesuatu, nggak usah mikir Anda seneng tidak. Kalau nggak seneng ya tahun depan sudah tutup. Setiap 2 bulan jalan terus kok alih generasi. Saya sudah hormat. Terus banyak orang ikut mendukung dan ikut datang. Artinya kan Anda senang sebagai penyelenggara, sebagai produser, Anda disemangati oleh konsumen. Itu sudah cukup. Kalau nanti ada benturan dan macet ya sudahlah, kastanya memang sampai 40 toh. Memang derajatnya itu sampai forum Pak Camat ya sudah. Tapi saya agak yakin ini bisa sampai 100 kali. Atau sampai 60, berhenti tapi tunas dari 60 kan bisa. Forum itu cukup 5 kali lagi sampai 45. Tapi pecah menjadi kerajaan kecil, itu kan juga alih generasi kan? Alih generasi yang pertama pengertiannya adalah usia. Kamu orang 40 mendidik orang 40 menjadi penyelenggara, itu alih generasi yang paling fisikal, paling mentah gitu. Itu kan kayak warisan anak kandung dikasih tanah gitu. Tapi warisan itu juga dalam arti kalau kelompok ini pecah karena goblok harus di Klaten, Daniel harus dapat istri Perancis pindah di Perancis, masih Sigit harus boyong penari Banyuwangi, terus kerja di Banyuwangi, itu kan warisan. Warisan nilai budaya. Pengertian saya gitu. Kalau ngomong dengan Sukoharjono di situ gitu. Tapi kalau dengan forum lain warisan itu didik cah anak-anak muda lagi, itu warisan yang paling sekolah dasar. Paling mentah. Jangan tanya saya karena saya mewakili Sunan Kalijogo, jadi tidak mengurusi pewarisan. Kalau lembaga itu dijalankan pewarisan, tapi kan bisa mentah juga, melahirkan koruptor-koruptor, orang-orang yang curang gitu. Ini bahkan tidak ada duitnya, tapi dengan semangat 40 aja sudah kritik sosial yang luar biasa. Ini sebenarnya kan kalian tuh ngejek Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya kalian tuh mengejek SBY. Sampai nggak ada duit kok 40. Musik biasa atau asal yang ikut Slamet Abdul Syukur, Sukoharjono, Daniel, Gombloh, Tanto, terus judulnya musik toilet atau katakanlah musik sampah, kan nggak masalah. Asal pesertanya relatif punya otak, punya dedikasi, punya spiritualitas yang maneges, punya komitmen, itu kan soal derajat kan. Itu pasti lebih tinggi dari pelantikan presidennya sendiri yang dananya bisa miliar gitu loh. Jadi ini sebenarnya menjelaskan kebudayaan ada di situ. Satunya 5M, satunya nggak ada duit. Anda lahir dari kota Priyayi Surakarta yang punya calon presiden, tapi ngundang wong desa telung gunung kan, mangan ora dikai, transport ora dikai kan. Kalau saya hanya berpikir di situ, saya adalah buruh kesenian. Untung saya melihat dimensi ini adalah sebuah nilai.
nggak ada duitnya, sama pesertanya ada Slamet Abdul Syukur, seorang perintis, Sukoharjono juga seorang tokoh penting, pemikir penting, dan Anda menyelenggarakan tidak punya beban tentang pendanaan dan terselenggara juga gitu. Ini kan sebetulnya tetap pakai duit kan, saya pakai duit kan. Terus Mehmet kan pakai duit, kalian wirawiri sampai sini pasti pakai duit, duitnya nggak dihitung lagi toh. Kita nanti sebentar lagi nanti kita mati semua kan nggak ngitung duit. Tapi pasti bukan musik biasa itu pasti pakai duit. Dan itu tidak lebih murah dari Anda sekarang dapat 3,5 juta mungkin dananya. Anda tidak lebih murah dari forumnya Menteri Kebudayaan yang dananya 1M. Dengan peserta kelas rendah, art summit tapi nggak ada yang datang, panitianya jompang camping, tapi duitnya gede, tapi nilainya rendah. Anda duitnya kecil, tapi nilai budayanya. Nek kalian nyangoni saya 3 juta atau 5 juta yo, 5 juta yo ora bejaji to nggih 3 dusun. 3 juta ora bejaji to, sisan aku ora kei duit sisan, malah aku rada bangga. Sri Sultan Gunung nyumbang rakyate Pakubono sing kere-kere. Nek untuk ngece-ngecean kan saya ngece to. Wong Solo, para alumnus ISI dan para S2 Sanata Dharma gombloh gangkrangan kowe disumbang karo wong desa-desa gitu kan. Dalam pengertian ngece ya. Tapi sebenarnya saya kan nggak ngece Daniel, ngece goblok. Saya ngece Indonesia Raya. Karena Solo, ISI, Jakarta, sampai Presiden itu Indonesia. Soalnya nggak mungkin saya ngece-nya saya alamatnya ke Daniel atau goblok atau komunitas ini. Dalam hati saya mencintai dan hormat sekali. Anda ngasih saya 15 juta demi Allah, aku udah mesti seneng nek kui Dewan Kesenian Jawa Tengah kok. Tak idoni, sumpah. Aku ya bukan orang kaya, ning ada pengalaman ngidoni panitia-panitia yang duitnya 20 untuk mendukung presiden ini. Itu belum tentu. Nah, ini kan saya bahagia. Wisata ya harus ongkos keluar dong. Misalnya begitu. Tapi bukan itu, ada dimensi di balik duit, di balik musik, di balik manusia itu ada nilai yang segala macam lah. Anda sekarang sudah punya Slamet, itu kan harta kan. Anda perpustakaannya cuma 3, tapi kalau Slamet datang ke situ, sebenarnya perpustakaan kebudayaannya kan sudah 900 buku. Kalau saya datang, perpustakaan Anda yang Sanata Dharma sama isi disumbang oleh saya. Perpustakaan Merapi, Merbabu. Saya bukan hebat loh. Saya hanya mengatakan bahwa teman-teman Merbabu itu ya perpustakaan loh. Gak usah IKJ, gak usah apa. Dia nandur Lombok loh ini. Ngerti Lombok tenan loh, ngerti Baku tenan loh, ngerajani. Saya kok enggak kejutan ya, 100 juta, 5 juta, lalu tombok urunan, lalu itu ora jaminan ya. Itu kan soal kamu anaknya siapa, kamu dekat siapa, otaknya kamu di pantat goblok tapi dekat dengan Pak Nuh atau apa, itu soal kedekatan, soal nggak ada jaminan lah. Atau Anda mau jadi caleg dengan sogokan 30.000, 40.000, sementara tukang batu, tukang parkir sehari dapat 30. Untuk jadi presiden adalah nyogok kerja buruh 1 hari. Nilainya apa? Rendah sekali. Berarti kita punya wakil rakyat yang untuk jadi wakil selama 5 tahun hanya nyogok kerja buruh 1 hari. Anda ingat kan sogokan kemarin itu? 5 tahun sekali dengan wakil yang sangat tidak beradab dan goblok-goblok dengan nilai yang sangat rendah. Kalau saya mau analisa lebih lanjut loh, ini kamu nggak ada duit 3,5, tapi kamu punya Slamet, punya Jaduk Perianto, kamu punya banyak dan punya 40 kali penyelenggaraan yang sudah didukung. Dilihat aja dari Palu, dari Medan dan sebagainya. Anda itu Indonesia dengan duit 3,5. Itu kan realitas gitu. Oh itu bagi saya jadi buku menarik. Bagaimana sebuah forum bukan musik biasa dengan 3,5. Itu kan gue ngantem Ganjar Pranowo, ngantem Jokowi, ngantem SBY, ngantem isi kan kamu sebenarnya. Kamu itu mukul isi Jogja loh, mukul IKJ loh, mukul Windu Nuryanti loh. Tanpa harus teriak-teriak ngeritik ya. Tapi pada saat yang lain, seorang pengamat budaya, seorang penulis sejarah bisa melihat aspek itu. Oh inilah ketidakadilan.